Selamat pagi. Pagi. Ada sukacita semua hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, saat ini sebelum kita memulaikan proses belajar kita pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Siapa yang bisa bersedia untuk berdoa pembukaan pembelajaran? Oke, saya Trince, mari. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, untuk itu kita akan awali dengan doa dan saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang beri selama ini. Tuhan hadapan syukur bagimu. Satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga sampai pada saat ini kami masih bisa ada sebagaimana ada. Kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami hendak memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami roh hikmat, kebenaran, akal budi yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang diberikan oleh guru kami dapat pahami dan mengerti. Berkati juga guru kami yang akan mengajar kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kesabaran yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, hari ini Pak Mu absen dulu, jangan sampai ada yang tidak hadir. Isno Hadir. Yoel, Hadir. Stephen, Hadir. Utia, Hadir. Melan, Hadir. Satrince, Hadir. Vika, Hadir. Kenny, Hadir. Ferdinand, Hadir. Ranli. Oh, Ranli tidak hadir ya? Ada sakit mungkin ya? Oke. Kita berdoa supaya Randy dia sehat-sehat. Nah, oke, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi dalam bab 3 dengan judul bersyukur atas pemeliharaan Allah. Sekali lagi Bapak bilang bersyukur atas pemeliharaan Allah. Ini akan menjadi materi kita pada pagi hari ini. Nah, mengapa kita belajar materi tadi? Tujuannya supaya
adik-adik semua dapat memahami, menjelaskan keempat hal ini. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, perhatikan di depan. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa apapun pengalaman hidup manusia selama hidup di dunia ini haruslah tetap bersyukur. Yang kedua, menjelaskan bahwa bersyukur itu tidak sebatas ucapan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan nyata. Yang ketiga, menjelaskan bahwa apapun kondisi yang dihadapi manusia haruslah tetap bersyukur. Yang keempat, tujuannya adalah menjelaskan bahwa manusia juga dapat belajar bersyukur dari kehidupan orang. Nah, ini yang akan kita pelajari supaya adik-adik semua paham apa tujuan kita belajar materi tadi. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak akan coba bertanya sejauh mana adik-adik tahu apa itu bersyukur. Nah, ini ada 3 pertanyaan di depan sini. Nah, Bapak minta supaya adik-adik perhatikan dan coba dijawab. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Siapa yang boleh jawab pertanyaan ini? Angkat tangan yang bisa jawab. Saya Pak. Oke, coba Melan. Jadi menurut saya bersyukur itu adalah merasakan atau mengungkapkan rasa terima kasih yang baik, hal semua yang begitu baik yang diterima, baik kecil atau besar. Oke, silakan duduk. Terima kasih, diberikan tepuk tangan untuk Melan. Mantap adik Melan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, perhatikan. Apa yang paling berharga dalam hidup kalian yang perlu kalian syukuri? Siapa yang boleh jawab, angkat tangan coba. Yoel? Oke, coba adik Yoel. Hal yang paling berharga dalam hidup yang layak disyukuri sebenarnya bisa berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada pengalaman nilai dan cara pandang hidup mereka. Tapi kalau ditanya secara umum dan di dalam konteks manusia, hal berikut sering dianggap paling berharga dan layak disyukuri. Oke, berikan tepuk tangan untuk adik Yoel. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu bersyukur? Coba yang bisa jawab angkat tangan, yang bisa jawab. Oke, adik Kenny coba. Adik Kenny jawab pertanyaan yang ketiga. Menurut saya, kita perlu bersyukur karena mengakui kebaikan Tuhan, menghargai hidup dan karunianya. Dengan bersyukur, kita dapat memiliki yang positif, bahagia dan damai. Ya, mantap, terbaik. Kita tepuk tangan untuk adik Kenny. Ya, kalau begini sudah mantap-mantap semua. Bapak rasa sudah jago ini memahami tentang apa itu bersyukur. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak akan menjelaskan apa itu bersyukur. Nah, coba perhatikan di depan. Ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengapa harus bersyukur? Nah, kita baca Alkitab terlebih dahulu. Kita buka dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Kalau yang ada yang sudah dapat, Bapak mohon berdiri untuk baca supaya teman-teman lain dengar apa isi ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Melan, mantap. Ya. Kita perlu diberikan petunjuk dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, silakan duduk. Mantap, terima kasih adik Melan sudah membaca ayat ini dan teman-teman yang sudah mendengar semua simak ke depan. Pertanyaan mengapa harus bersyukur? Ini pertanyaan yang kedengaran sederhana, tapi ini punya makna yang begitu dalam. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur dalam materi kita kali ini bermakna menerima segala sesuatu dengan hati sukacita dan mampu membagikannya sesuai dengan perintah Allah. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah seizin Tuhan dan tak satu pun yang tidak diketahuinya. Nah, maka timbul pertanyaan, mengapa harus bersyukur? Mengapa orang percaya harus bersyukur dalam hidupnya? Nah, ketika pertanyaan itu muncul, kita sadar bahwa karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, kita harus menerima dengan sukacita apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin dari Tuhan. Nah, yang kedua, bersyukur membutuhkan tindakan. Apapun yang kita hadapi, masalah susah atau senang, gagal atau berhasil, semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita begitu gagal langsung menyerah dan tidak melakukan sesuatu, atau kebalikannya kita aktif mencari dan menemukan apa yang menjadi penyebab suatu kegagalan, atau kegagalan itu Tuhan izinkan agar kita mengevaluasi diri atau mengevaluasi apa yang kita lakukan hingga terjadi pembentukan karakter yang tangguh, pantang menyerah, optimis, dan terus berjuang hingga mencapai keberhasilan. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar kata-kata saja. Dia bukan cuma sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dipikirkan, tapi bersyukur juga harus dilakukan. Dalam hal ini tindakan yang kita lakukan. Nah, bersyukur harus ada tindakan. Bukan cuma bilang saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, tapi dalam tindakannya, nyatanya kehidupannya tidak bersyukur kepada Tuhan. Coba, siapa sini yang mau bersyukur kepada Tuhan, angkat tangan. Nah, oke. Yang ketiga, Bapak harap kita bersyukur bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar di pikiran, tapi lewat tindakan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala sesuatu. Nah, bersyukur dalam segala sesuatu ini artinya kita bersyukur bukan nanti dalam situasi yang menyenangkan. Nah, terkadang kita itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik, betul tidak? Nah, dapat hal-hal yang senang, betul tidak? Dapat sesuatu yang menyenangkan, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, nah itu menjadi pertanyaan baru. Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Nah, materi kita pada saat ini mengatakan bersyukur dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu tidak mengenal kapan, apa, bagaimana, dan mengapa. Harus tetap bersyukur. Pertama, tidak mengenal waktu. Bersyukur itu tidak mau nanti pagi karena bersyukur, siang baru bersyukur. Oh, ini malam saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Pagi bersyukur, siang bersyukur, malam bersyukur. Jadi sepanjang hari kita bersyukur. Jadi bersyukur tidak memandang waktu. Sekarang bersyukur tidak memandang tempat. Jadi bukan nanti di gereja baru kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa di sini yang
bersyukur ketika ada di kamar? Coba angkat tangan. Nah, itu mantap bersyukur walaupun dimanapun. Siapa sini yang ketika bekerja dan mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, jadi bersyukur itu tidak mengenal tempat. Dimanapun engkau berada, tetap bersyukur. Nah, kalau situasi sakit bersyukur atau tidak? Baluka bersyukur atau tidak? Teman fitnah bersyukur atau tidak? Teman bagai dicuri. Segala sesuatu harus bersyukur. Coba yang suka bersyukur lambaikan tangan. Nah, ini Tuhan Yesus lihat ini orang yang suka bersyukur di hadapan Tuhan. Oke, kalau begitu so mantap ini, so paham apa itu bersyukur. Oleh sebab itu saat ini Bapak mau kasih tugas sama adik-adik semua. Tugas ada 2 tugas. Yang pertama tugas mandiri dan kedua tugas kelompok. Nah, tugas mandiri berarti tugas yang dikerjakan masing-masing. Tugas kelompok adalah tugas yang dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama. Oke, di sini ya tugas mandiri, Bapak akan bacakan ada 2 soal. 2 pertanyaan. Yang pertama, menuliskan apa yang paling disyukuri dalam hidup. Nah, tuliskan apa yang paling kita syukur dalam hidup. Tuliskan 3 hal yang paling kita syukur dalam hidup. Yang kedua, menuliskan apa yang paling buruk dalam hidup. Nah, kita tuliskan juga 3. Tuliskan 3 hal buruk apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu tugas mandiri. Nah, tugas kelompok. Tugas kelompok. Jadi di sini Bapak akan bagi 2 kelompok. Nah, coba Bapak hitung dulu. 2, 4, 6, 8. Nah, jadi bagi kelompok 4. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Oke, sekarang coba buat posisi untuk berdiskusi kelompok. Oke, duduk, silakan duduk kembali. Nah, yang akan kita diskusikan pada kali ini adalah mengapa kita harus tetap bersyukur walaupun mengalami peristiwa buruk dalam hidup. Pausisno. Tumbuhkan harapan dan kekuatan untuk terus maju. Dengan bersyukur, kita bisa menghadapi peristiwa buruk dengan hati yang lebih tenang dan penuh keberanian. Inilah hasil diskusi kami. Saya akan membukakan ruang pertanyaan bagi kelompok yang akan bertanya. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, mengapa kita harus tetap berusaha dan tidak menyerah saat menghadapi masalah? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa kita harus tetap berusaha dan tidak menyerah saat menghadapi masalah. Jawabannya adalah karena setiap masalah memiliki solusi dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar untuk mencapai tujuan dan impian. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi yang kami sampaikan. Terima kasih dan shalom.
Kita akan mendengarkan presentasi diskusi dari kelompok 2. Waktu kebaikan yang dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki. Baik, itulah jawaban saya. Saya harap kalian bisa paham. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, saat ini nanti kasih edit ya. Saat ini orang mau ice breaking dulu setelah presentasi. Jadi dari setiap kelompok dia utus 1 orang. Jadi di permainan begini, DP permainan. Di sini akan kasih siapkan 1 toko Alkitab. Nah, dari tiap kelompok dia utus 1 orang untuk dia memperagakan di depan supaya teman-teman bisa tebak itu toko siapa. Boleh misalkan di sini kasih tulis toko Musa. Nah, apa yang identik dengan Musa? Musa itu dia membela lautan. Yang ini, oh Musa ini. Oke, kira-kira paham ya? Jadi yang mewakili kelompok depan ini, dia tidak boleh baca cerita, yang hanya boleh gerakan. Jadi kelompok lain yang tebak. Boleh? Siap? Oke, ya. Dari kelompok 1. Oke, siapa kira-kira? Kelompok 2 siap-siap. Siapa yang mau diutus juga? Oke. Jadi teman-teman perhatikan, yang menang dapat hadiah ya. Sampai tahu. Ya. Perhatikan sini, ini kata kunci ini. Ya, siap? 1. Tiap kelompok perhatikan dari teman di depan. 1, 2, 3. Ya, pergerakan. Tebakin kira-kira toko siapa ini yang sedang pergerakannya. Ya, tapi ini. B. Tapi pergerakan yang lebih dulu didapat. Oke, kelompok 1. Ya. Tidak bapak diam. Perhatikan pergerakan masa begini nunggu. Kamu perhatikan ini, di sini ada nama toko Alkitab, Bang. Sudah? 1, 2, 3. Yang mulai. Daud. Sakeus. Oke, kelompok 1. 2 poin. Siap. Siap. 1, 2, 3. Mulut ke dia, mulut. Yunus. Oke, betul. Kelompok 2. Ini gampang ini. Siap. 1, 2, 3. Ya. Goliat. Oke, sekali lebih dulu. Berapa ini? 3 poin nih. 3 poin. Siap. 1, 2, 3. Adam. Oke. Betul. Berapa poin ini? Lihat jangan sampai mulut baca cerita ya. Gerakan ini, gerakan. Siap. Perhatikan untuk gerakan. Jangan mulut diam-diam. Siap. Ya. Tuhan Yesus. Oke. Berapa ini? Sudah, siap. Perhatikan di depan. So, poin berapa ini? 5. Ya, siap. Mulai. Apa yuk? Musa.
Ya, siapakah dia? Daud. Kok ini bingung ini itu? Hah? Cepat. Cepat. Masa ini dipergerakan kamu tahu ini? Nah, itu. Ada. Oke, tidak ada. DP jawaban Yudas. Nih terakhir ini. DP poin 3 ini. DP poin. Siap? 1. Jangan bergerak mulut Ya, TP ke semuanya tuh. Ya kan? 2. Siap. Ya, mulai. Ya. Jadi apa? Ya Allah. Cepat dikasih apa? Ingat peristiwa apa yang dilakukan oleh tokoh ini dan buat supaya teman-teman lebih gampang. Kira-kira apa yang orang ini pernah buat supaya teman-teman bisa cerita ini dia ini ya. Buat rumah. Kemarin tadi kan Yesus begini kan? Oh, Yesus disalib. Nah kalau ini dia apa ini? Buat mana? Mulut dia boleh bersuara. Jangan gerakan mulut. Apa? Mulut yang bergerak mulut. Apa ini kira-kira ini? Toko siapa yang mau begini ini? Toko siapa yang mau begini ini? Toko siapa ini? Cari. Toko di Alkitab yang begini, boleh mau begini. Dokter tunjuk goyang-goyang. Siapa itu kira-kira? Daud. Buka tangan. Siapa kira-kira itu? Dia bersuara. Dia begini. Nanti kan esok lihat dompet mulutnya, jangan nambah cerita, siap-siap ya. Nanti kan 1, 2, 3, mulai. Angkat tangan dulu, jangan lupa cerita. Angkat tangan. Madudu. Kira-kira tokoh siapa ini? Yang ada gerakan begini di cerita Alkitab? Iya. Saat ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita sudah banyak belajar mengenai bersyukur kepada Allah. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan mengakhiri dengan doa. Kira-kira siapa yang boleh pimpin doa tutup pada saat ini? Kak, adik Vika boleh? Ya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, saya akan bersama Bang berdiri, kita angkat pujian dan berkata, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
silakan duduk. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.